terima Iya, yang terjadi di soalnya dalam kan, kehidupan kita. soalnya gini ya Bang, tetangga saya tuh mayoritas Muslim. Nah, Saya sendiri, saya sendiri kan sering ke gereja, jadinya kayak akan menggoyahkan keimanan saya loh Kak. lah makanya kan saya bilang kalau kakak masih goyah, masuk ke room-room pengajaran, baca Alkitab kak. Kalau kakak membaca Alkitab, tiap hari kakak baca Alkitab, maka iman kakak nggak akan goyah. Saya yakin itu. Ya Dan Kak, kakak kan minta, kakak luangkan waktu kakak malam tuh ya, malam, kakak bangun mesbah doa, itu. Ya, luar biasa teman-teman. Kali ini kita akan dengarkan diskusi, tetapi juga melalui diskusi ini satu jiwa baru bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya ini akan membuat tidak tenang seperti Zuma, Nandar dan Riva, Nora dan sebagainya ya. Dan Donditan yang selalu memualafkan orang dan diposting. Tapi kali ini kesaksian seorang muda yang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hasil daripada pengajaran para apologet. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai sehingga memberkati kita semua. Mari. halo Salvi. Oh, salve. Kristen nggak? Katolik kak? Kristen nggak? Katolik kak? Masih katakumen yang kemarin, nah itu loh. Oh, yang kemarin naik. kesaksian. Ya, ya. Oh, Aku pakai, ya, ada yang mau disampaikan. aku pakai akun ini ya Bang, kalau naik. Oh, ada yang mau disampaikan sedikit? Kalau Silakan. Gini, apa itu? Bang Oki, aku mau bertanya boleh nggak? Ya, silakan bertanya dengan Frankie Julius. Bang Frankie, silakan. Kebetulan ini Bang Frankie ini sekolah teologi. Silakan Bang Frankie. Ya, gini aku kan ini kan aku masih kata komen gini. Kalau apa itu? Menurut Bang Oki, Bang Frankie kan ya Kristen gitu. Kalau melihat konflik-konflik kayak dunia itu kayak seperti kebakaran, seperti perang Palestina dengan Israel, itu menurut pandangan Bang Oki sama Bang Frankie itu gimana Kak? Menurut pandangan gitu loh. Mau bertanya aja. Oh, Menurut gitu. pandangan. Pandangan tentang Israel dan Palestina. Oke, biar aku aja ya. Maaf. Sebelumnya saya maaf untuk Kak Andreas Raja-Raja, perang Palestina dan Israel. Kenapa saya tidak mau menanggapi? Kita tidak usah tanggapi perang itu karena kita juga tidak tahu apa yang apa yang terjadi sebenarnya di sana. Gitu ya. Jadi kalau mau bertanya silahkan tanya tentang keimanan saja, jangan tanya tentang perang. Karena karena kita juga tidak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi antara Palestina dan Israel. Itu silakan kalau kakak mau bertanya tanya aja tentang keimanan. Itu karena kan Iya Bang, ya. gitu. Bapak-bapak, ya kan aja cuma gitu lah kalau tanggapannya kurang tahu ya, seperti saya ini kan kurang tahu konfliknya itu apa, ceritanya apa gitu kan nggak tahu ya Ya, Bang. tapi maksudnya gini ya. Memang terjadi perang antara Israel dan Palestina gitu kan di sana. Tapi kan seandainya saya menanggapi gitu kan, yang saya tanggapi pasti yang saya dengar lewat berita aja, benar nggak? Yang saya dengar lewat berita atau saya baca lewat Google, itu aja yang akan saya tanggapi. Tapi kan saya tidak maksudnya gini, saya tidak tahu yang terjadi sebenarnya apa, walaupun sebenarnya itu ada nubuatannya loh. Nubuatannya itu ada. Itu, nubuatannya ada. Itu. Tapi saya tidak mau membahas lebih dalam ke sana, tapi sebenarnya ada tertulis di dalam Alkitab tentang perang itu. Itu. Alkitab menuliskan itu, tapi saya tidak mau berbicara terlalu jauh ke sana ya. Kak Andreas Raharja ya. Iya. Ya, aku kan mau apa itu? Mau bahas apa itu? Gini kan saya kan kata komen terus nanti kan kalau udah selesai kata komen di baptis itu apa harus harus ada kesaksian gitu. Nah, Kayak itu. tradisi kalau Katolik saya nggak tahu ya, karena saya kan bukan Katolik kayak namanya kesaksian tuh gini Kak. Ini saya tegaskan juga buat murtadin yang lain, karena kan
kakak ini juga murtadin ya. Ini gini, ketika kakak selesai katekumen, seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kakak sekarang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kakak, jangan buru-buru kesaksian di sana sini. Jangan dulu. Itu. Jangan kesaksian dulu, Kak. Nggak perlu kakak kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus dulu. Saran saya, baca Alkitab dulu, perdalam dulu iman kakak, perdalam dulu Alkitabnya, cari tahu dulu tentang Tuhan Yesus. Itu. Sampai kakak benar-benar yakin dan hati kakak teguh kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bolehlah kakak sekali-sekali kesaksian. Karena apa? Kita saling menguatkan melalui kesaksian. Tapi untuk saya, menurut saya sementara ini, karena kakak juga lagi katekumen, lagi belajar tentang Alkitab gitu kan, silahkan kakak perdalam dulu iman kakak baca dulu Alkitab, jangan buru-buru kesaksian dulu. Bahkan menurut saya pribadi ya, jangan masuk komal-komal debat dulu, apalagi sampai kakak salah komal masuk mereka, jangan dulu Kak, itu akan merusak pikiran kakak nanti. Itu, makanya saran saya, kakak lebih fokus dulu baca Alkitab, perteguh iman kakak dulu, kakak tidak ini gini loh Kak, saya ya, kalau saya mau jujur, berapa orang yang percaya Tuhan Yesus melalui akun saya, Instagram, Facebook, dan TikTok. Tapi saya tidak deklarasikan, karena tidak penting untuk saya mendeklarasikan mereka. Yang penting sama saya, ketika mereka terima Tuhan Yesus, mereka belajar Alkitab, hidup mereka benar, itu yang penting untuk saya Kak. Saya tidak penting deklarasi itu. Banyak Kak, kalau banyak sekali enggak, tapi ada beberapa orang yang terima Tuhan Yesus melalui TikTok, Instagram pribadi saya, dan Facebook pribadi saya. Ada yang terima Tuhan Yesus, tapi saya tidak suruh mereka deklarasikan. Pelajari Alkitab, perdalam Alkitab. Itu, saya akan senang ketika kalian apa? Ketika kalian mendapatkan kebenaran, kalian berubah. Hidup kalian jauh lebih baik lagi. Kalian menjadi pribadi yang baru, pribadi yang takut akan Tuhan. Dulu kalian pengguna narkoboy, sekarang kalian melepaskan narkoba di dalam kehidupan saya. Tanpa perlu dideklarasikan. Kalau saya mau ngundang dia naik komal sini, ramai room saya Kak. Tapi, apa saya bisa jamin sampai ke depannya? Ya. Sampai ke depannya pikul salib. Orang Kristen itu pikul salib. Makanya saya bilang, segala sesuatunya tidak usah buru-buru dideklarasikan dulu. Perdalam dulu iman kita. Perdalam iman kita. Kalau kakak udah katekumen, seandainya sekali-sekali kakak mau kesaksian, ya monggo silahkan. Tapi untuk sekarang ini, jangan buru-buru dulu kesaksian. Nggak sana sini nggak. Itu. Perdalam dulu iman kakak ya. Itu menurut saya Kak. Iya Bang, nganu apa itu soalnya ya gitu nanti kalau di TikTok saya tuh banyak sekali tuh kalau jangan masuk ke Katolik, jangan masuk ke Kristen gini-gini gitu. Ya makanya saya bilang itu. Iya. Iya. Ini gini loh Kak. Ini jujur ya. Saya menerima Tuhan Yesus itu 1 tahun yang lalu Pak. Tapi saya aktif di media sosial itu baru beberapa bulan ini. Gitu. Ketika saya sudah mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya pelajari dulu Alkitab. Saya belajar dulu tentang Alkitab. Saya perkuat lagi iman saya. Saya tidak buru-buru langsung mendeklarasikan diri saya. Setelah beberapa bulan saya sudah yakin dan saya sudah tahu kalau Tuhan Yesus memang jalan kebenaran dan hidup, baru saya mulai kesaksian itu. Tapi nggak setiap hari juga saya kesaksian. Itu ya kayak, jadi segala sesuatunya jangan langsung dideklarasikan. Itu ya kayak dan ada yang di sebelah goyang sedikit udah buru-buru mau dideklarasikan, ya kan? Udah buru-buru langsung disuruh mengucapkan. Beda, imannya goyang sedikit langsung disuruh mengucapkan. Kalau orang Kristen imanmu goyang gitu kan. Ada pernah lewat Facebook tuh masuk ini, Bang, saya mau masuk Kristen, baca Alkitab dulu, pelajari firman Tuhan dulu. Kalau kamu sudah yakin, balik lagi. Gitu. Saya nggak langsung buru-buru dideklarasikan, Kak. Kan saya bilang, Kak, kalau saya cuma mau deklarasikan, Kak, banyak sekali saya dapat kesaksian, Kak. Itu bisa saya posting, ya kan, di YouTube, Facebook, dapat cuan, ya kan, gitu, Kak. Tapi kan poin kita tidak ke situ, Kak. Poin kita tidak ke situ. Gitu, Kak, ya. Kalau menurut saya tuh Bang Oki kan, saya ini kan masih katekumen, udah punya suami, terus suami saya kan gak mau ikut berpindah keyakinan ya Kak. Kalau menurut Bang Oki itu cinta
beda agama itu gimana Bang? Cinta beda agama ya kan? Siapa yang pernah mengalami cinta beda agama, teman-teman? Siapa yang? Tapi gini ya. Apa ini? Sebentar. Apa ini? Kenapa dia? Sebentar. Kenapa jadi begini, teman-teman? Salah pencet saya. Gimana kebalikinya? Nah, sebentar. Gimana ngembalikannya ini? Ada yang tahu nggak sih, teman-teman? Ngembalikannya gimana? Lihat efek Bang, sebentar. Kalau tekan saya, efek. Terus, habis efek apa? Udah gini ya? Kok jadi begini sih? Sudahlah, bodo amat lah ya kan. Itu begitu. Sudahlah, biarkan aja ya teman-teman ya, begitu aja ya. Nah gini, cinta beda agama di dalam Alkitab jelas sekali kayak terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Itu tertulis di dalam Alkitab. Tapi posisi kakak kan berbeda sekarang. Kakak sudah bersuami, walaupun di dalam iman yang sebelumnya. Itu ya, kalau bisa sabar dulu, tunjukkan dulu perubahan kakak. Jadi gini ya teman-teman ya, kan saya bilang ya, ketika kita ingin menunjukkan ajaran yang benar, kita harus berubah dulu hidup kita harus memberi contoh dulu buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya seperti saya, ketika Bang Preki baru terima Tuhan Yesus, saya akan melihat Bang Preki, loh dia kok pindah agama, hidup dia jauh lebih benar ya, hidup dia kok jauh lebih baik, nggak ngomong kasar, lebih menghargai, lebih sopan, ibadahnya lebih bagus. Nah itu, makanya Kak, kita harus memberi contoh dulu. Makanya ketika kakak masuk ke agama Kristen, masuk ke agama Katolik, saran saya, jangan dipaksa suaminya untuk berpindah agama, jangan. Tapi tunjukkan melalui contoh kehidupan kakak. Kakak contohkan, ketika saya mengenal Tuhan yang benar, maka hidup saya seperti ini. Itu, maka secara tidak langsung, oh iya ya, istri saya ketika dia pindah ke Katolik, dia mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupannya, kok hidupnya berubah sekali, kok dia sekarang lebih sabar, dia mengampuni, dia memaafkan. Secara tidak langsung, nanti hati suami kakak akan tergugah. Kisah para rasul jelas sekali, satu orang diselamatkan, maka sisi rumahmu akan diselamatkan. Itu Kak, itu menurut saya ya Kak ya. Saya tuh selalu berdoa ya Bang, kalau misalnya suami itu terbuka keimanannya gitu ya, semoga aja Bang. Ya, doakan penting, tunjukkan perubahanmu penting. Karena apa Kak? Kita sebagai orang Kristen itu kita harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Itu makanya ya saran saya ya, Kak Andreas Rahaja, kalau bisa jangan sering-sering naik komal dulu. Nggak usah sering-sering naik komal dulu. Kalau mau belajar misalnya masuk ke room pengajaran dulu, cari tahu dulu, itu kan, bertanya tentang keimanan dulu. Saya nggak tahu ya. Kakak ini kan katekumen, terus kakak bertanya tadi tentang perang Palestina dan Israel. Nah saya nggak tahu itu esensinya apa, korelasinya itu apa. Kakak kan baru katekumen, harusnya yang kakak tanya keimanan, tentang iman Kristen dulu, tentang Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Benar nggak sih Yesus itu Tuhan? Nah saya nggak tahu. Malah yang kakak tanyakan kok baca perang Palestina dan Israel. Soalnya tetangga saya tuh gini ya Bang, soalnya ya dengar-dengar itu perang Israel dan Palestina itu dikaitkan dengan agama gitu loh. Makanya saya bertanya Bang Oki, tanggapan Bang Oki itu perang Palestina sama Israel itu apa benar ada kaitannya dengan agama gitu loh Bang. Jadi penasaran gitu, mau tanya itu loh. Cuma dengar-dengar apa benar gitu loh. Ya, jadi gini Kak, kalau kita mau ikutan Yesus tuh, kita nggak perlu terlalu dengarkan omongan orang. Karena apa? Kita hidup tidak berdasarkan orang Kak. Itu, dengarkanlah kata hatimu, dengarkanlah Tuhan. Makanya bikin hubungan yang intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan.
Itu Kak. Malam-malam meluangkan waktu kita saat teduh berdoa kepada Tuhan. Itu dengarkan apa yang mau disampaikan Tuhan. Terima Ya, apa yang terjadi soalnya dalam kan, kehidupan kita. soalnya gini ya Bang, tetangga saya tuh mayoritas Muslim. Nah, Saya sendiri kan sering ke gereja, jadinya kayak akan menggoyahkan keimanan saya loh Kak. lah makanya kan saya bilang kalau kakak masih goyah, masuk ke room pengajaran, baca Alkitab Kak. Kalau kakak membaca Alkitab, tiap hari kakak baca Alkitab, maka iman kakak nggak akan goyah. Saya yakin itu. Ya Dan Kak, kakak kan minta, kakak luangkan waktu malam tuh ya, malam kakak bangun mesbah doa itu. Kakak luangkan waktu kakak malam itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, teguhkan hatiku. Tuhan, berikan aku petunjuk dari Tuhan. Tuhan, kuatkan aku untuk pikul salib Tuhan. Tuhan, pakai aku Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Itu loh Kak. Jangan kakak terlalu dengarkan omongan orang. Itu. Bahkan kalau orang bilang Palestina dan Israel itu perang agama, siapa yang bisa membuktikan kalau di sana perang agama? Siapa yang bisa buktikan? Nggak ada kan? Itu cuman omongan-omongan orang-orang yang tidak tahu sebenarnya terjadi. Kan saya bilang nggak, saya sering tahu tentang Israel dan Palestina, yang sering lihat beritanya, sering baca perkembangannya. Saya nggak mau bahas. Itu saran saya buat kakak yang kakak lakuin sekarang, masuk ke room pengajaran, tidak usah terlalu sering naik komal, jangan dulu kesaksian. Karena apa? Iman kakak aja masih goyah kan? Iman kakak masih goyah. Kakak akui itu tadi kan? Itu iman kakak masih goyah. Saran saya sekarang, perdalam Alkitab, baca Alkitab. Jangan buru-buru kesaksian ketika iman masih goyah. Makanya saya bilang ya, kalau orang mau masuk Kristen, nanti dulu. Belajar dulu firman Tuhan, belajar dulu Alkitab. Kuat nggak pikul salib? Siapa bilang jadi orang Kristen itu enak? Jadi orang Kristen itu harus pikul salib. Jadi orang Kristen itu harus siap dibenci. Markus 13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Itu. Makanya saya bilang tadi, ketika iman kakak masih goyang, jangan buru-buru, Kak. Jangan buru-buru kesaksian. Buktinya kakak yang dengar Palestina dan Israel aja bikin iman kakak goyang. Itu. Makanya kak jadi orang Kristen itu nggak enak, jadi orang Kristen kali. ya Bang, makasih, soalnya ya saya tuh ya gimana ya, kadang tuh orang itu kan macam-macam ya Bang Oki, ya ada yang suka, ada yang enggak gitu. Sangke nggak suka sama saya pulang pergi ke gereja gitu, kadang diomongin gitu Kak. Oke. Yang harus kakak lakuin apa? Kak, kita ini hidup cuma punya dua tangan, betul? Kakak dan saya dan Bang Prengki itu sama. Kita cuma punya dua tangan, betul Kak? Betul. Kita nggak akan pernah bisa menutup satu karena apa? Tangan kita cuma dua. Kita punya keterbatasan. Yang perlu kita lakukan, kita tutup telinga kita. Itu yang perlu kita lakukan. Kita nggak akan mampu menutup mulut orang satu persatu. Kita punya dua tangan. Yang kita lakukan apa? Tutup telinga kita. Udah, tutup telinga kita. Yakin dengan apa yang kita yakini, yang kita imani. Itu. Jangan dengarkan kata orang, Kak. Kita tidak hidup berdasarkan omongan orang lain. Kita tidak hidup berdasarkan omongan orang, Kak. Ngapain kita dengar kata orang? Emang orang ngasih makan kita? Ngapain? Kalau dia ngasih makan kita, oke lah. Dia tanggung makan kita sehari 3 kali. Orang cuma bisa ngomongin kok. Ngapain kita pikirin? Dan kita tidak perlu menutup mereka satu persatu. Tutup telinga kita. Atau lipat tangan kita berdoa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan otoritas Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu Pak. Nggak perlu kita dengarin omongan orang, Kak. Kita tidak hidup berdasarkan omongan orang. Ya itu aja Bang Oki. Nanti Oke. kalau ya pesan Bang Oki
itu saya udah paham gitu. Iya, jadi saran saya buat kakak jangan dulu naik komal-komal, jangan dulu buru-buru kesaksian, nggak perlu segala sesuatunya dideklarasikan, tidak butuh kita pengakuan itu tidak butuh. Nah, kita tidak butuh pengakuan dari orang lain kak. Yang kita butuhkan apa kak? Kita hidup berkenan di mata Allah, kita hidup berkenan di mata Tuhan. Itu yang kita butuhkan kak. Kita tidak butuh benar di mata orang, kita tidak butuh pengakuan dari orang melalui kesaksian kita. Yang kita butuhkan tuh kita hidup benar dulu di mata Tuhan. Itu. Ya kak ya, jadi saran saya karena iman kakak masih goyang, belajar lagi tentang Alkitab, perdalam lagi. Kalau saran saya baca Alkitab ini, baca dari Perjanjian Baru sampai habis dulu, baru dari Kitab Kejadian dan seterusnya. Ya kak ya. Ya Bang Oki, nanti tadi udah saya DM, nanti kalau misalnya saya boleh minta nomornya Bang Oki, nanti boleh nggak? Oke gini kak, kalau masalah nomor saya nggak bisa kasih kayak karena private sekali. Kakak tahu saya itu nomornya kenapa saya private? Karena saya takut disalahgunakan. Karena nomor itu penting sekali untuk saya. Karena saya kan bicara tentang agama itu. Tapi kalau kakak mau ngomong sama saya, kakak boleh aja nanti kakak boleh DM lewat istri saya kak. Karena apa? Kakak kan perempuan gitu kan. Saya nggak enak dengan istri saya menghargai istri saya. Kakak boleh nanti hubungin istri saya. Kebetulan istri saya juga seorang murtadin. Dia sudah 1 tahun lebih ini menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Itu. Kakak boleh nanti sharing sama dia ya. Boleh Ya ya? Bang, iya. Makasih. Ya, terima kasih banyak Kak. Selamat sore. Tuhan Yesus Sore. memberkati. Tetap kuat di dalam iman, tetap kuat pikul salib Kak. Terus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nah, karena dia menjadi manusia, dia harus lahir dari seorang rahim perempuan. Tapi, yang menjadi perbedaannya, Tuhan Yesus itu bukan hasil dari hubungan biologis. Itu. Dan itu tertulis juga di dalam iman Bapak. Itu Pak. Jadi Pak, kalau Bapak bertanya, kapan Tuhan Yesus menjadi manusia? Yohanes 8 ayat 58. Aku ada sebelum Abraham ada. Yohanes 1 ayat yang ketiga, saya bacakan untuk Bapak. Sebentar, kalau Yohanes 1 ayat 3 saya nggak hafal nih ayatnya teman-teman, sorry. Itu. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi. Dari segala yang dijadikan. Dia di situ. Merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Saya sudah jawab pertanyaan Bapak. Sekarang saya mau tanya tentang iman Bapak. Boleh? Oke. Umurnya berapa? Kan Sebentar. ya, umur Saya berapa sudah yang jadi jawab. Tuhan? Bapak. Boleh saya tanya tentang iman Bapak? Umurnya dulu berapa? Oh, saya udah jawab. Kan Bapak bilang sejak kapan? Berapa? Apa Pak? Oke, Loh, saya Bapak kan bertanya sejak kapan Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan? Sebelum Abraham ada? iya, umurnya berapa? Itu, Kan saya sudah katanya jawab. Umur. Saya udah jawab. Agak dijawab lah. Umur berapa? Umur 3 Oke, tahun. Pak, saya mau Kak? bertanya tentang 5 iman Bapak tahun, dulu, Kak? boleh Pak? Saya- Pak, boleh? Saya tanya umur. Boleh saya bertanya tentang Tuhan iman kan Bapak, Yesus boleh? manusia. Loh, boleh saya bertanya tentang iman Bapak? Bang Deddy, biarin Bang Deddy. Oh iya, jawab dulu. Jangan Umur diikutin. berapa? Jangan diikutin, kita Umur. udah jawab. Kita udah jawab. Umur berapa Yesus yang jadikan Tuhan? Lalu Pak, kan boleh dia saya bertanya? dilahirkan. Hah? Sejak dari Lalu kan dalam Yesus rahim. dilahirkan, umur berapa yang jadi Tuhan? Loh, sejak dalam rahim itu Tuhan Yesus sudah manusia, Pak. Oke, Sudah sejak Tuhan. dalam lalu dilahirkan hari ini contoh, lalu umur berapa itu yang jadi Tuhan? Lalu apa yang menjadi umurnya itu lalu apa? Dan saya sudah jawab sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus itu berapa? sudah Saya ada. kan tanya Dan Tuhan umur. Yesus itu Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Saya udah jawab. Iya. Lagi, kenapa harus dilahirkan dari seorang perempuan? Lah namanya manusia, firman menjadi manusia, dia harus dilahirkan dari seorang perempuan. betul. Tetapi Kata Husya memang tidak hasil dari manusia, lalu biologis. dilahirkan. Umur berapa? Itu. yang jadi Sekarang Tuhan? saya tanya dulu iman Bapak. Umur berapa? Jangan muter-muter, host. Saya nggak mutar-mutar, Bapak. Bapak yang Katanya mutar-mutar. pintar. Saya Umur berapa? umur Bapak. Itu, Bapak yang sedang ada mutar. Saya nggak Berapa? mutar-mutar, Bapak. Saya sudah jawab, Bapak. Iya, umur berapa? Oke, sekarang saya tanya Bapak dulu, baru Bapak boleh tanya sama saya lagi, boleh? Satu aja. Lalu
yang pertanyaan saya di Ya, mana? kan saya sudah Umurnya jawab. berapa? Ini saya bertanya dulu sama Bapak. Nanti Bapak jawab, terus Bapak lanjut lagi bertanya sama saya. Gimana? Umur berapa? Boleh saya bertanya? Boleh? Boleh Bapak saya bertanya? Boleh? Tidak, saya tidak menjawab. Oh, Kalau berarti belum Bapak dijawab tidak itu, kuasai tanya iman umur Bapak. berapa? Bapak takut ditanya iman Bapak. Bukan takut di Indonesia, Ya, terus nggak ada Bapak istilah orang Bapak Islam naik ke takut. atas tukang nanya-nanya. Bapak tidak mau ditanya. Bapak tidak punya iman. Di Indonesia ini paling ramai umat Islam. Nggak Weh, ngaku. di seluruh dunia Kristen masih menjadi mayoritas. Saya orang Indonesia, saya tak Loh, tentang saya orang dunia. Indonesia, tapi di saya seluruh bicara dunia, tentang Pak. Indonesia. Orang Kristen masih menjadi mayoritas pengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kejang-kejang itu agama Kristen di Indonesia karena paling sedikit. Lalu yang baca umat Muslim di Walaupun paling Indonesia. sedikit tidak apa-apa, Bapak. Emang ada apa? Emang Itulah Indonesia ini kejang-kejang. milik satu agama. Seribu cara. Sebentar saya tanya, emang Indonesia ini milik satu agama, Bapak? Turun. Ya, jadi kalau dia bertanya umur, nggak usah terlalu ditanggapin Bang Prengki itu. Jadi kita jelaskan aja kalau firman itu kan telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Jangan ditanya kalau umur berapa sebelum Abraham aja. Yang Bang Prengki bawakan tuh benar ya datanya ya. Yohanes 8 ayat yang 58 sebelum Abraham ada Tuhan Yesus telah ada. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga itu jelas sekali ya. Itu segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu. Oke, kalau naik ke atas jadi dua arah, teman-teman. Kalau kalian mau framing ya, kalau kalian hendak framing ya kita satu arah, ya kan. Tapi kalau kalian sudah mulai framing ya jadi dua arah. Bang Bolok, selamat siang. Selamat siang, Bang. Oke, agamanya apa, Bang? Izin menanya. Aku Kristen, Bang. Oh, Kristen. Ada yang mau disampaikan sedikit, Bang? Silakan. Mau tanya, Bang, ya kan? Apa? Tentang surga kita yang dijanjikan Yesus itu seperti apa, enggak, Bang? Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita surga kenikmatan, Pak. Tuhan Yesus janjikan apa, Pak? Kamu tidak mati di dalam kebinasaan, tapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita surga kenikmatan, ada perempuan, ada apapun yang Tuhan Yesus janjikan, Mbak. Kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kita memperoleh keselamatan. Keselamatannya apa? Hidup yang kekal. Haleluya, praise the Lord. Oh, kan berarti di surga kita itu bangga ada seks bebas ya, misalkan suami orang boleh, istri orang nggak boleh. ada, Pak. Tuhan Yesus buat apa, Pak? Yang kita cari, Pak, apa yang kita cari? Masih kita cari kenikmatan? Tidak, kita tidak cari kenikmatan. Yang kita cari, kita tidak mati di dalam kebinasaan, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Kita memperoleh keselamatan. Maka dari itu 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Haleluya, praise the Lord. Berarti kalau di surga itu, Bang, kudus ya, Bang ya, kudus ya, enggak seperti surga lain misalkan yang haram bisa jadi halal, seks enggak seperti itu Kalau surga kita, Bang ya. Kalau Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu, Pak, ya, yang Tuhan Yesus itu kita tidak mati di dalam kebinasaan, yang Tuhan Yesus janjikan itu keselamatan, kita beroleh hidup yang kekal. Itu, Pak. Oke, Pak Bolok, cukup ya? Oke, Bang, terima kasih, Bang ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Bolok. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, jadi kalau ada yang bertanya, apa yang dijanjikan di surga kekristenan? Loh, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kenikmatan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan apa-apa. Yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita, hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Nah, teman-teman ya. Sebentar dulu, siapa lagi nih? Andreas Rahaja. Ayo kita naik.
Bang Oki, swear, duel yuk, boxing yuk. Ngapain boxing kita? Ya, boxing kita. Bang Andreas Raharja. Mohon maaf sebelum Bang ini, Regi. Bang. Mungkin udah kayaknya udah lama banget ini sayanya mungkin Gini izin lah, keluar. kalau Bang Pregi mau ngobrol-ngobrol sama saya, nanti kita DM-an lewat IG ya. Kalau sama Bang Pregi sih, saya percaya aja kasih nomor. Gitu. Oh iya, Bang. Nanti kita berhubungan lewat Instagram aja ya. Itu Bang. Oh iya, Bang. Siap, Bang. Nah, kalau ada apa-apa yang Abang mau tanya, boleh nanti kita sharing aja. Mungkin juga ada hal-hal yang saya mau tanya dengan Abang, karena Abang sekolah teologi kan nanti saya bisa info ke Abang. Gitu ya. Oke. Kita hubungan lewat DM aja nanti Bang ya. Nanti saya follow akunnya Bang. Siap, Bang. Oke Bang. Yo, terima kasih banyak ya Bang. Shalom, selamat sore. Shalom, Tuhan Yesus selamat sore. memberkati. Semangat terus kuliahnya Bang ya. Siap, Bang. Oke Bang, selamat sore. Ya, jadi teman-teman begitu ya, teman-teman ya. Makanya saya bilang ya, kalau kita jadi murtadin, kalau kita baru terima sekali Tuhan Yesus, nggak perlu segala sesuatunya kalian kesaksian, deklarasi kan terus-terusan, itu nggak perlu. Ketika kalian baru menerima Tuhan di dalam kehidupan kalian, baca dulu Alkitab, ya kan, baca Alkitab, perdalam lagi firman Tuhan, masuk misalnya nonton YouTube tuh Bambang Nursena, Pendeta Philip, itu, Pendeta Philip, terus siapa lagi tuh? Bambang Nursena, Pendeta Philip, Esra Soru. Kuatkan dulu iman kalian, kuatkan, pelajari Alkitab, luangkan waktu kalian tuh teman-teman ya. Walaupun jujur ya, karena saya jualan ini, saya jadi jarang-jarang dan sedikit sekali baca Alkitab. Luangkan waktu kalian itu, nggak usah lama-lama, setengah jam aja, luangkan waktu kalian itu tiap hari. Baca firman Tuhan, jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa bacanya jangan lewat handphone. Bacanya lewat Alkitab langsung. Kalau bisa, luangkan waktu kalian 30 menit lah. Sebelum kalian tidur malam, luangkan dulu. Luangkan dulu di dalam, luangkan dulu waktu kalian untuk apa? Untuk baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang hidup ini. Gitu. Ya teman-teman ya. Dia sendiri nggak pernah baca loh, saya baca loh teman-teman. Ngapain saya nyuruh orang kalau saya nggak baca? Gitu. Bahkan tuh saya tuh selalu catat hari ini saya baca sampai ayat berapa. Karena apa yang saya bilang berkurang itu dulu saya baca itu bisa beberapa pasal kan. Waktu saya belum jualan dari pagi sampai malam itu. Tapi sekarang saya paling sedikit baca. Jujur ya, paling sedikit saya baca itu pribadi saya loh ya. Itu pribadi saya. Itu ya. Paling dikit saya baca itu 1 pasal. Itu paling dikit. Nah, tapi di malam hari, ketika saya dan istri saya mau tidur, kami itu bergantian bacanya dari Kejadian ya. Kami bacanya itu bergantian 1 pasal, 1 pasal. Habis itu kami berdoa, baru kami tidur. Itu tiap malam. Walaupun kadang-kadang itu nggak kami lakuin ya. Kalau pas misalnya saya lagi ada kesibukan atau apa. Tapi kami luangkan waktu kami dalam seminggu itu. Kami selalu bergantian baca firman Tuhan 1 pasal. Dan itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Itu coba kalian lakukan itu luar biasa. Kalian dengan istri kalian gitu kan, atau dengan anak-anak kalian bikin aja mesbah gitu kan. Karena saya belum punya anak, jadi itu saya lakukan dengan istri saya. Itu misalnya nih, hari ini saya baca di dalam Kejadian 1 sampai selesai. Besoknya istri saya baca di dalam Kejadian 2 sampai selesai. Itu PK dengan Ustadz Felix Syaubang, silahkan ngomong sama beliau, silahkan aja ngomong dengan itu. Sampaikan aja dengan beliau kapan, atur aja waktunya kapan mau diskusi sama saya dengan Ustadz Felix. Silahkan diatur aja waktunya. Itu ya. Oke, teman-teman semua, ada mau naik lagi kah? Sebentar ya. Bang Juragan, aku nggak mau sebutin belakangnya kan. Selamat siang, Bang. Selamat sore. Agamanya apa Bang? Selamat sore ya. Sore.
Bang, Yesus di kitab itu ngajarin apa aja Bang untuk Sebentar, menyembah Dia? sebentar dulu bang. Ya ya. Kalau nanya belum abang jawab, ya kan? Agamanya apa? Oh iya ya. Agamanya Muslim Bang. Oh, nah agamanya Muslim. Nah, dibuka kameranya. Pak, berapa kambing sekilo sekarang, Pak? Bukan kiloan, ekoran. Berapa seekor Pak kambing, Pak? Kambing, domba apa kambing? Kambing berapa sekilo, Pak? Itu 1 ekor, Pak. Dua satu ekor ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Wah, 2 juta sampai 3 juta Pak kambing 1 ekor, Pak. Luar biasa mahal sekali. Tapi daging kambing itu enak sih digulai ya, Pak ya. Itu lemaknya itu loh enak Iya, sekali. Itu. Oke, Pak, apa yang Bapak mau tanyakan? Itu kan Yesus Tuhan. Ah. Dia waktu di bumi pernah jadi guru. Itu pelajaran apa aja yang dia mau gitu? Pelajaran apa aja yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kami? Tuhan Yesus mengajarkan kami cara berdoa, misalnya seperti doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Tuhan Yesus mengajarkan kami, dan itu menjadi landasan kami. Tuhan Yesus mengajarkan kami kasih, Pak. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengampuni. Gitu. Masa orang mengampuni Bang? Hah? Misalnya abang bisa ngampun, masa abang yang ngampunin, belajar mengampunin? Kenapa, Pak? Memangnya tidak boleh saya mengampuni, Pak? Ya kalau orang gak salah ngampunin gimana? Emang bapak Kalau hakim? orang nggak salah, diampuni gimana? Gitu maksudnya? Ya nggak ada yang namanya mengampunin. Kita nggak bisa ngampunin orang itu nggak Loh, bersalah, siapa kita bilang? harus diampunin. Siapa bilang kita tidak bisa mengampuni ketika ada orang yang bersalah kepada Bapak? Kenapa Bapak tidak bisa mengampuninya? Ketika orang berbuat dosa kepada Bapak, contohnya misalnya kambing Bapak dicuri, ya Bapak kan harus mengampuni, dimaafkan, dimaafin, diampuni, sama aja, Pak. Oh, yang bisa ngampunin pasal apa kan cuma hakim, mau salah enggaknya. Kalau kita nggak bisa rakyat. Masa nggak bisa? Bapak harus pahami dulu arti kata mengampuni itu apa? Itu masa cuma hakim aja? Masa cuma hakim aja? Sekarang saya tanya sama Bapak, ketika anak Bapak berbuat salah, apa Bapak tidak pernah mengampuninya? Kalau salahnya fatal, misalnya kayak mencuri, yang pihak yang berwajib yang ngampuni masalah itu. Kalau anaknya kita salah ya harus Enggak, nggak boleh. mengampuni, Hanya yang memaafkan itu kan sama ya. Pertanyaan saya sama Bapak, misalnya nih ada kesalahan-kesalahan anak Bapak, mau besar mau kecil, apa Bapak sebagai orang tua tidak mengampuninya, tidak memaafkannya? Kalau untuk melanggar hukum kayak salahnya melanggar hukum Jangan hukum, Mbak. Jangan bicara tentang hukum. Kita sedang tidak bicara tentang hukum. Gitu. Kita namanya sedang kan tidak nyuri, bicara- tadi kan nyuri. Kita sedang tidak bicara tentang hukum. Bapak bertanya sama saya, apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami? Itu ya. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah sama kami. Misalnya Pak ya, ada orang yang membohongi saya. Misalnya uang 200.000 dan itu pernah terjadi gitu. Apakah mukanya harus saya viralkan di media sosial? Padahal saya tahu orangnya, akun saya bisa untuk memviralkan dia. Tapi kan Tuhan Yesus tidak mengajarkan saya seperti itu. Ya udah, itu 200.000 saya, silahkan kamu ambil, saya nggak marah. Saya doakan kamu, semoga kamu punya rezeki yang berlipat ganda. Itu tandanya mengampuni. Oke, itu iya oke. Kalau nyurinya 200 juta, apa abang tetap mengampuni? Apa?
Kalau nyurinya 200 Kalau nyurinya- juta, sebentar. Kalau nyurinya 200 juta, Pak. Kalau nyurinya 200 juta misalnya, ketangkep ya, 200 juta ketangkep. Ya. Silakan kepada pihak yang berwajib, tapi tidak kita apa-apakan. Tidak kita balas untuk mencuri, tidak kita pukuli, tidak kita tendangi. Ya kita ikuti aturan yang ada di Indonesia. Kalau memang itu bertentangan dengan hukum, ya hukumlah. Itu. Ya, jadi kita kan nggak kalau bisa- Bapak bilang manusia itu tidak boleh mengampuni, manusia itu tidak mungkin memaafkan. Lah berarti Bapak bukan manusia yang pemaafkan. Nah, itulah. Makanya saya bilang, kalau yang mengampunin itu ya ada yang mengampunin dosa itu Tuhan. Ya kita dengan kita menghapus dosa, abang bisa nggak ngapus dosa? Loh saya nggak bisa. Maksudnya Bang. cara ngapus dosa Kalau menghapus dosa saya kayak nggak abang bisa. mencuri. Kalau aku bisa dengan cara berbuat baik itu menghapus dosa kita. Hah? Bapak bisa menghapus dosa orang lain nggak? Apa? Bisa Bapak bisa aku kasih menghapus duit, dosa orang lain duit nggak? dari bisa dengan kata mengajarkan orang itu baik, bisa menghapus dosa orang lain dengan beramal. Dia ajarin beramal, bisa menghapus dosa. Oke, Pak. Bapak bilang tadi kan ketika saya bilang mengampuni itu tidak ada manusia yang mengampuni, berarti Bapak nggak pernah baca kitab Bapak ya? Kita dalam arti mengampuni ya Bang. Kalau mengampuni kalau itu pelanggarannya kecil ya. Kalau pelanggarannya besar merugikan Sebentar, orang lain sebentar. Bang. Jangan langsung giliran itu dibalikan ke dalam iman Bapak. Kok tergantung ini Bukan lagi. iman saya Bang, ini masalah hukum negara dan Indonesia Bang. Jadi iman dan negara itu kita bersatu. Hukum negara iman itu dan negara didasari satu. dengan agama. Iman dan sebentar. Iman dan negara satu. Iya kayak ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan masuk di Pancasila Bang. Agama dan negara. Enggak, kalau Bapak bilang tadi, kalau mengampuni itu yang bisa cuman hakim. Berarti Bapak sedang menentang apa yang tertulis di dalam iman Bapak sendiri. Kalau Bapak bilang tadi yang mengampuni itu cuman hakim itu. Padahal jelas-jelas Yang kayak menghakimi. di dalam surat Al-Araf 199 itu kan maafkanlah mereka dan Boleh. mohonkanlah ampun bagi mereka. Surat Al-Araf ayat 199. Mereka ya kayak kita misalnya tadi saya bilang Bapak nyurinya 200.000 udah saya ampunin tapi dia nyuri lagi 200 juta. Nah itulah yang bisa kita nggak bisa ampunin. Nah, inilah Bapak giliran ditanya keimannya langsung bertambah-tambah kan. Misalnya udah diampuni. Tadi ketika Bapak bertanya, Ya, Mas, Abang- enggak seperti itu jawabannya. Nah, giliran ditanya ke iman Bapak begitu. Jadi kan abang kan dicurinya cuma 200.000, abang ngampunin. Giliran abang yang curi 200 juta, abang diserahin ke pengadilan atau hakim, kayak gitulah. Ngerti nggak bang? Masih. Pak, Tadi kan abang bilang sendiri kayak gitu. sebentar. Narasi Bapaknya udah panjang lebar sekali. Saya harus tegaskan dulu Pak ya. Arti kata mengampuni itu apa sih Pak? Mengampuni berarti memaafkan atau memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah. Memaafkan itu ya mengampuni, Pak. Bapak tidak pernah mengampuni Ya. kesalahan anak Bapak. Bapak tidak pernah mengampuni kesalahan istri Bapak. Nah, mengampunin, misalnya kan saya, anak bapak salahnya punya bapak ya. Anak bapak nih nyurinya ke orang lain. Apa bapak yang ampunin? Kan orang lain. Sebentar, yang saya tanya, cuma hakim yang bisa mengampuni. Bapak bilang, Pak, mengampuni itu artinya memaafkan. Itu ya. Pertanyaan saya, apakah Bapak tidak pernah mengampuni anak Bapak? Apakah Bapak tidak pernah mengampuni istri Bapak, memaafkan? Nah, kalau istrinya sebagai melanggar, seorang istri pasti pernah melakukan kesalahan, betul? kalau kesalahannya patai, kalau selingkuh atau melanggar hukum, Kalau saya itu, pertanyaan saya kalau masalah-masalah biasa, kau ini kocak juga lama-lama Pak ya, juragan kambing ya kan? Turun ke bawah, sakit pala saya diskusi dengan Anda. Saya nggak habis pikir cara berlogikanya. Kalau mengampuni itu yang bisanya cuman
hakim. Nggak habis pikir saya. Itu. Masa yang mengampuni itu cuma hakim? Di dalam iman lo disuruh mengampuni juga. Disuruh memaafkan juga. Antenanya itu segini kali ya. Segini nih antenanya nih. Masa yang mengampuni itu cuma hakim? Lawa-lawa. Oh, Tuhan, sakit kepala saya. Ada-ada ya kan. Udah menjelang. Yang cerdas lah itu. Yang cerdas lah. Saya lama-lama mau jualan kambing juga ini nanti kan. Udah. Saya mau jualan kambing nanti lama-lama. Itu cobalah pakai apa ya? Pakai ini sedikit lah. Masa yang mengampuni itu cuma hakim, masa yang memaafkan itu cuma hakim. Loh, kita loh sebagai manusia biasa, kita juga pasti mengampuni. Kita pernah memaafkan orang itu pasti. Tidak ada manusia yang tidak pernah memaafkan kesalahan orang lain. Itu. Memang aneh-aneh kadang-kadang ya. Narasi kalian tuh loh. Yang cuma memaafkan itu hakim. Yang cuma mengampuni itu hakim. Saya nggak tahu ya logikanya itu di mana. Logikanya itu cacat. Coba lo kalian tegur dulu loh orang-orang seperti itu tuh loh. Itu. Masa cuman hakim? Berarti kalian menuhankan hakim gitu. Aduh. Aneh. Bicara tentang konteks memaafkan, mengampuni, Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengampuni. Tuhan Yesus itu berarti mengajarkan kami untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Masa saya harus jadi hakim dulu? Saya harus bisa memaafkan orang lain? Wah, lawa-lawa, agak-agak. Agak lain, kan? Agak lucu. Oh, Tuhan Yesus ampuni. Haleluya, praise the Lord. Dada saja. Halo Bang, Assalamualaikum. Selamat sore Bang. Oke Bang, ini sorry kalau agak lagi nonton bola aku Bang, sambil nonton abang juga ini. Boleh bisa on cam Bang? Silakan on cam Bang. Ya salam. Oh tak bisa on cam aku Bang, nggak tahu gimana caranya. Aku coba juga dari Komal sebelah tadi, tapi tak bisa. Bisa on cam Bang? Nggak bisa on cam Bang ya? Nggak bisa Bang. Nggak Oke bisa Bang. Ya, Nggak tahu kita kenapa. buat yang on cam aja Bang. Sorry ya. Bang sebentar aku mau tanya boleh Bang? Buat yang on cam Bang. Nanti abang bertanya kalau dia Oh bisa. berarti abang takut dong sama aku Bang. Abang takut Tidak dong apa-apa berarti. Bang. Abang mau framing saya takut siapa? Itu. Yang takut itu abang tidak mau menunjukkan muka abang. Itu yang takut. Abang lo di room nandar, kalau nggak on cam juga kena buah. Itu berarti Yusuf PI takut gitu. Lawa-lawa kadang-kadang ya kan. Suka sekali lawa-lawa. Oh Tuhan Yesus ampuni. Ya buat teman-teman yang baru bergabung bantu tap-tap layarnya dulu teman-teman. Dikencengin dulu tap-tap layarnya. Shalom ya yang baru bergabung ya teman-teman ya. Bentar ya. Gantian ya teman-teman ya, sesuai urutannya ya teman-teman ya. Sorry ya. Aduh. HP Ali. Ya shalom, selamat sore. Ya Bang Neymar Junior. Bang Neymar Junior. Bang Neymar Junior.
Oke. Berani bahas LGBT ya, makanya kamu buka kameramu, kamu on cam, ayo kita bahas dua arah. Ayo kita bahas dua arah untuk itu. Ayo kita bahas dua arah untuk itu. Saya juga punya video, lah pengecut. Kamu lo mau menghujat di atas sini, makanya kamu gak berani on cam. Pakai akun besarmu, kau naik ke sini. Jangan jadi manusia yang bersembunyi di balik akun fake. Hah? Manusia yang bersembunyi di balik akun fake. Aduh, kau pakai akun besarmu, open kamera. Saya open kamera. Kamu mau bahas tentang LGBT, silahkan, saya punya video untuk itu. Kita bahas mengenai itu. Dua arah. Kau naik ke tempat saya punya itu. Saya juga punya video untuk itu. Dan tidak ada di dalam kekristenan itu mengajarkan LGBT. Itu adalah kelakuan oknum-oknum di luar kekristenan. Oknum-oknum liberal. Itu. Aduh, kau pun gak punya ilmu nyuruh orang naik ya. Mau kau naik ke atas cuma menghujat itu aja. Gak lebih. Cuma mau menghujat aja kau naik ke atas. Bang Albaka, selamat sore Bang. Ya, selamat sore, mohon maaf ya Bang Oki. Oke Bang Albaka. Nah ini begini nih enak nih diskusi. Jadi gini ya, aku terangin sebentar untuk mohon izin ya Bang Albaka ya. Mohon izin sebentar. Jadi kenapa saya itu mewajibkan untuk on cam? Itu sebagai filter untuk Bang Albaka, untuk saya. Supaya apa? Supaya tidak menghujat, benar nggak? Maka saya wajibkan untuk on cam. Karena kalau yang tidak on cam itu biasanya narasinya menghujat. Itu. Iya. Ini diskusi ya Bang? Ya diskusi, jangan debat kusir Bang. Capek saya debat kusir ini. Diskusi pakai realita dan data juga kan? Iya, kita bicara pakai data. Ya, Dan tema saya Yesus Tuhan. Yesus sebagai Tuhan. Berarti judul besarnya Yesus sebagai Tuhan. Ini enggak narasi dan enggak juga apa? Enggak juga asumsi ya. Pertanyaan saya, kenapa Yesus dituhankan di saat sudah dewasa sedangkan waktu kecilnya dalam keadaan bayi dia tidak dipertuhankan? Maksudnya? Pertanyaan saya, ini kan judul besarnya Yesus sebagai Tuhan gitu ya kan? Pertanyaan saya, kenapa waktu dia sudah beranjak kepada dewasa dipertuhankan? Sedangkan di ujung di waktu kecilnya, ada kala di waktu masih belitanya tidak dipertuhankan. Apa alasan abang bisa berbicara seperti itu? Apa? Kan waktu dirinya Yesus itu apa? Kan di dalam kitab abang ini kan apalah? Bahwasanya membaiat dirinya sebagai Tuhan, aku merupakan juru selamat, ya kan di waktu besarnya gitu. Sedangkan waktu kecilnya kan tidak ada kata-kata Yesus yang menyatakan dirinya sebagai aku juru selamat. Itu aja Bang pertanyaan saya. Ya, enggak. Pertanyaan saya Bang, kenapa abang bisa punya pikiran, maksudnya gini, kenapa abang bisa punya pikiran waktu kecil tidak dianggap menjadi Tuhan, tetapi ketika besar dianggap menjadi Tuhan? Itu dulu, datanya dulu di mana? Oke, ini pertanyaan saya sesuai pernyataan yang abang bilang-bilang dari dulu. Saya sudah menyimak dari TikTok kesaksian Kristen ini sudah dari lama ya kan. Pertanyaannya ini mengenai dengan pertanyaan dari abang tadi ya kan. Kenapa saya mempriming bahwasanya kenapa Yesus itu dianggap sebagai Tuhan di saat dia sudah dewasa? Muncul pertanyaan daripada abang tadi kan. Kan ada di dalam kesaksian Yesus yang bahwasanya dirinya sebagai juru selamat. Iya betul. Ada enggak di mana Yesus waktu kecilnya menyatakan dirinya sebagai juru selamat? Itu saya. Adakah pengakuan? Ya, adakah pengakuan diri Yesus sebagai Tuhan waktu dia masih balita gitu? Adakah pengakuan Tuhan Yesus sebagai Tuhan waktu dia masih balita lah? Emang anak kecil bisa ngomong?
Nah, kan ada di mukjizat, kalau di kami di Nabi Isa kan ada mukjizat bahwasanya di saat Nabi Isa itu ada sebuah hal-hal yang terjadi, ada mukjizat bisa berbicara gitu. Oh, bisa berbicara. Coba Iya. tunjukkan mukjizatnya ayat Oke. berapa? Saya tunjukin ya kan. Kalau anak kecil bisa berbicara ya, tunjukkan ya. Tunjukkan. Datanya kalau Nabi Isa itu ketika kecil, ketika masih bayi itu bisa berbicara. Oke, saya tunjukin ya Bang. Tunjukkan datanya ya. Surah Maryam, coba tengok dulu Bang. Surah Maryam. Maryam keberapa Bang? Ayat 29. Surah Maryam, surah yang kedua 19 ayat 29. Maryam itu surat ke... Bentar. Maryam Ya. 19 ayat ke 29 sampai 32. 33. Itu menceritakan tentang bahwasanya bahwasanya Nabi Isa bisa berbicara. Ya, coba tengok Bang. Kalau nggak ada, ini ada Al-Quran yang memang saya tengok di sini kan. Nah, sini ada banyak juga tentang pembicaraan itu. Bahkan buku-buku ada yang menjelaskan tentang hal itu. Oke, bacakan itu Bang. Maryam ayat 19 ya. Ayat 29 sampai 32. Ini jangan kita potong-potong. Tenang aja, jangan potong-potong, santai aja. Ya. Ini nggak potong-potong. Kita tengok, insya Allah akan ada pernyataan bahwasanya Nabi Isa bisa berbicara di waktu kecilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fi mahdi sabiyyan. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wadz zakati ma dumtu hayyan. Di situ. Oke. Di situ kalau kita terjemahkan, ini sesuai literatur bahasa Arabnya kan, biar nggak pecah belah dari pemaknaannya. Di sini pertanyaannya, qalu kaifa nukallimu man kana fi mahdi sabiyyan. Bagaimana kami berbicara sedangkan dirinya sebagai seorang bayi, adakala anak kecil, bagaimana kami berbicara dengan anak kecil? Tapi Nabi Isa alaihissalam beliau menjawab, qala inni abdullah. Saya ini merupakan hamba Allah. Ya kan? Saya ini merupakan hamba Allah. Ataniyal kitaba, telah mendatangi akan sebuah kitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya sebagai nabi. Gitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan menjadikan diriku akan sebagai pemberi berkat di mana saja adalah diriku. Artinya kata